Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Gaswara. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel kami, kemudian kami kaitkan dengan situasi di tempat kerja kami. Di sini adalah sebagai tugas satu dalam mata kuliah komparasi pendidikan dasar di berbagai negara, yang mana kami akan menganalisis empat artikel. Yang pertama adalah artikel dari Teni Marliani dan juga Tatang Muhtar dalam judul Analisis Kebijakan Kurikulum Baru dalam Perspektif Pedagogik Kritis, Telaah Kritis Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Hasil analisis kami adalah kebijakan kurikulum baru dalam artikel tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dengan fokus pada materi yang esensial dan memberikan kesempatan bagi guru untuk berkembang. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa yang produktif dan inovatif. Namun, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kritik terkait isu sosial politik dan sosial budaya. Salah satunya adalah neoliberalisme dalam pendidikan. Nah, yang mengubah pendidikan menjadi sarana untuk menghasilkan tenaga kerja, bukan untuk mencerdaskan. Ingat, tujuannya adalah untuk mengubah pendidikan menjadi sarana untuk menghasilkan tenaga kerja, bukan untuk mencerdaskan. Ini akan menjadikan ketimpangan pendidikan terutama di daerah yang terpencil. Selain itu, ada pengaruh fundamentalisme ekonomi dan agama yang mempengaruhi tujuan pendidikan, menjadikannya lebih pragmatis dan kurang terbuka terhadap pemikiran kritis. Artikel ini menyarankan penerapan pedagogi kritis, yang mana ini menekankan pada pendidikan inklusi dan demokratis, di mana sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial siswa. Kurikulum ini berbasis proyek yang diusulkan dapat mendorong siswa untuk lebih peka terhadap ketidakadilan sosial. Kemudian analisis artikel tersebut akan menjadi sangat tajam ketika dihubungkan dengan tempat kerja kami, yakni di SD 1 Penolak Makam, Kabupaten Merangin, yang mana sekolah kami ini hampir ya mendekati wilayah 3T, akan tetapi masih ada juga sekolah-sekolah lain di kabupaten kami yang sudah termasuk 3T bahkan. Di sini dalam artikel itu disebut mengenai neoliberalisme dan ketidakadilan anggaran. Nah, jalan yang sulit dijangkau ini menunjukkan bahwa investasi dan alokasi fasilitas dari pemerintah secara politik cenderung mengabaikan daerah pinggiran. Dalam konteks ini, pedagogi kritis berfungsi sebagai alat bagi guru dan komunitas sekolah untuk menuntut ketidakadilan dan memastikan kurikulum baru yang demokratis dapat diterapkan secara merata. Kemudian dalam isu sosial budaya, di sekolah kami khususnya dan juga di desa kami itu masyarakatnya homogen, yang mana ini juga akan tetap relevan karena di dalam artikel tersebut mengkritik bahwa bahaya formalisme agama dan fundamentalisme. Nah, dalam masyarakat yang homogen seperti kami, itu juga sangat relevan dengan artikel tersebut. Pedagogi kritis ini harus fokus pada toleransi dan pemikiran yang kritis. Artinya siswa didorong untuk mempertanyakan dan memproduksi kritik terhadap pemahaman agama yang sempit, serta mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal di desa kami khususnya dan di Kabupaten Merangin pada umumnya, dan juga tindakan nyata untuk kebaikan bersama atau bisa disebut istilah
common good. Dengan demikian, kurikulum baru yang berbasis proyek ini dapat digunakan untuk melatih siswa menjadi individu yang terbuka dan bertanggung jawab sosial terhadap komunitasnya sendiri, dan juga menghindari pola pendidikan yang akan menghancurkan mental dan juga pola pikir. Kemudian ada artikel dari Daniel Dick, yakni dengan judul Pendidikan Multikultural Sekolah Dasar di Wilayah 3T. Di sini hasil analisis kami dalam artikel tersebut juga menyoroti masalah ketidakmerataan pembangunan dan juga kesenjangan sosial yang terjadi di wilayah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Seperti di Kalimantan Barat, pendidikan di wilayah ini masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan fasilitas, kemudian rendahnya kualitas pengajaran, dan juga ancaman konflik SARA. Pendidikan multikultural di wilayah ini bertujuan untuk membentuk siswa yang mampu menghargai keberagaman dan juga menghindari diskriminasi. Di tempat kami mengajar, walaupun mayoritas siswa memiliki latar belakang agama dan suku yang sama, penerapan pendidikan multikultural juga tetap relevan untuk mengatasi perbedaan yang tidak terlihat seperti status sosial atau kemampuan belajar siswa. Artikel ini juga merekomendasikan pendekatan classroom-based multicultural democratic education yang menekankan pembangunan komunitas di kelas, kemudian penggunaan konten disipliner yang cermat, dan juga penerapan pedagogi kritis untuk menghindari diskriminasi dan juga memupuk kesadaran di kalangan siswa. Karena minimnya pelatihan bagi guru dalam penerapan TIK, kami juga mengambil langkah yang sangat adaptif. Yang pertama, mengenai terkait sarana tadi, kami memastikan menerapkannya secara minimalis dan juga offline. Maksudnya adalah kami akan membuat PowerPoint, kemudian menggunakan video pembelajaran itu yang sudah kami unduh untuk mengatasi masalah jaringan tadi. Dan juga kami memastikan bahwa proyektor tadi digunakan secara adil melalui jadwal yang sudah kami buat sebagai wujud tidak berpikir dan berperilaku diskriminatif terhadap rombel manapun. Kedua, terkait kompetensi guru, minimnya pelatihan ini harus disikapi dengan membangun komunitas belajar internal yang fokus pada 1 atau 2 skill TIK yang dasar. Ini berfungsi sebagai upaya meningkatkan kualitas guru secara merata dan juga mengembangkan sensitivitas multikultural dengan memahami persepsi orang lain. Kesulitan rekan guru juga dalam TIK juga kami akan memahami persepsi dari guru lain. Akhirnya, melalui kurikulum Merdeka, guru harus menerapkan pedagogi kritis dengan menyadarkan siswa bahwa keterbatasan TIK adalah bagian realita ketidakadilan pendidikan di daerah 3T. Tujuannya adalah ini untuk memotivasi siswa untuk menjadi agen perubahan untuk masa depannya, bukan malah menghindari stereotip atau bersikap pasif terhadap kondisi tersebut. Kemudian artikel selanjutnya kami ambil dari International Journal of STEAM Education, yakni dari Chi Hing Woo, Sling Yu, dan Yu Min Huang dalam judul The Exploration of Continuous Learning Intention in STEAM Education Through Attitude, Motivation, and Cognitive Load. Di sini penelitian ini mengusulkan model yang menghubungkan 3 domain belajar dengan niat belajar berkelanjutan. Bisa kita sebut Continuous Learning Intention atau CLI. Domain pertama yaitu domain kognitif. Ini diwakili oleh beban kognitif, yaitu upaya mental yang dibutuhkan siswa untuk memproses materi. Kemudian ada domain afektif,
Ini diwakili oleh sikap dan motivasi. Kemudian yang terakhir ada peran moderasi teknologi. Nah, ini menggunakan faktor dari model penerimaan teknologi atau TAM, yaitu kegunaan yang dirasakan untuk melihat bagaimana alat teknologi untuk mempengaruhi sikap dan niat belajar. Adapun temuan utama dalam artikel tersebut, yakni adalah beban kognitif adalah penghambat. Maksudnya adalah beban kognitif yang terlalu tinggi atau materi yang terlalu rumit dan sulit ini akan berdampak negatif pada kegunaan yang akan dirasakan oleh siswa. Artinya, semakin siswa merasa terbebani, mereka juga semakin tidak melihat aktivitas tim tersebut akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian temuan yang kedua adalah kegunaan teknologi mendorong niat. Kegunaan yang dirasakan oleh siswa seperti kemudahan, manfaat, dan kesenangan yang dirasakan oleh siswa saat menggunakan teknologi STEAM tersebut akan memiliki pengaruh positif dan langsung pada niat belajar berkelanjutan. Kemudian motivasi dan sikap penting. ARC atau motivasi secara positif dapat memengaruhi kegunaan yang dirasakan oleh siswa. Temuan yang ketiga ya ini adalah motivasi dan sikap penting. Ya ini motivasi secara positif dapat mempengaruhi kegunaan yang dirasakan. Sikap yang positif juga akan diperkuat oleh kegunaan yang dirasakan yang pada akhirnya meningkatkan niat siswa untuk terus belajar STEAM. Kemudian implementasi praktis aktivitas STEAM berbasis mikrobit dengan konsep kecerdasan buatan atau AI ini diuji coba pada mahasiswa dan siswa SD. Ini menegaskan bahwa penggunaan TIK atau AI dan aspek menyenangkan atau fun playfulness sangat penting untuk meningkatkan sikap belajar. Kemudian implikasi utama dalam penelitian tersebut, implikasi bagi pendidik adalah pentingnya merancang aktivitas tim yang secara sadar mengelola dan menurunkan beban kognitif siswa agar materi TIK yang disampaikan terasa mudah dan menyenangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi dan niat mereka untuk belajar mandiri dan berkelanjutan. Adapun kaitannya dengan di tempat saya mengajar, yaitu yang pertama adalah isu beban kognitif dan juga minimnya minimnya pelatihan guru TIK. Minimnya pelatihan guru menyebabkan guru tidak mahir TIK. Juga guru memaksakan materi yang rumit menggunakan satu-satunya proyektor yang ada yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana ini akan menimbulkan beban kognitif ganda bagi siswa. Kemudian kegunaan yang dirasakan. Jurnal membuktikan bahwa niat belajar berkelanjutan hanya tumbuh jika siswa merasakan kegunaan dan kesenangan. Sedangkan dengan keadaan di sekolah kami yang fasilitasnya sangat terbatas, ini akan membuat siswa merasa sulit untuk mempelajari hal tersebut. Yang mana siswa akan merasa kurang puas untuk mempelajari dengan metode STEAM tersebut. Kemudian juga siswa akan mengurangi niat belajar dari siswa untuk belajar berkelanjutan. Niat belajar dalam berkelanjutan ini adalah kunci bagi siswa untuk mengatasi kesenjangan. Nah, niat ini juga hanya muncul jika STEAM atau TIK yang diajarkan mampu menumbuhkan kepercayaan diri atau confidence dan kepuasan. Guru di SD kami harus memastikan setiap aktivitas dirancang agar siswa belajar lebih jauh secara mandiri di rumah. Bisa menggunakan smartphone mereka masing-masing meskipun fasilitas di sekolah terbatas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk artikel tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.